Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah ayat-ayat dalam mushaf menerangkan diutusnya Rasul adalah sebagai juru selamat yang memperbaharui agama makrifat, bukan syariat. Nah, ini ya. Rasul semua aja adalah sebagai juru selamat manusia. Nah, dan bukan sebagai juru selamat umat yang terakhir pada Rasul yang terakhir. Contohnya ya, Nabi Muhammad sebagai juru selamat kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada kaum tertentu, betul ya? Betul. Nah, dan juga sebagai pembaharu agama tidak menyebut merek agama tertentu, betul nggak? Betul. Contohnya ya, Nabi Muhammad bukan memperbaharui agama sebelumnya dengan mereknya loh ya, tapi bunyinya selalu memperbaharui agama Allah, betul nggak? Betul. Padahal ya sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad ada syariat Nasrani, ada syariat Yahudi, ada syariat Majusi dan sebagainya. Tetapi Rasul tidak ada yang diterangkan di dalam mushaf menyebut memperbaharui agama dengan merek tertentu. Nah ini. Dan Rasul selalu diutus sebagai juru selamat untuk seluruh umat manusia, bukan tertentu pada satu kaum dan golongan saja. Nah, inilah ya, kalau orang nggak jeli, orang hanya tahu di agama versi syariat tertentu saja, merek tertentu saja. Padahal agama itu dari dulu sampai sekarang cuman satu, yang pasti lewat metodologi. Tetapi kacamata syariat, agama itu banyak mereknya. Tetapi di dalam mushaf sendiri tidak menyebut merek tertentu. Ya kan? Nah, inilah ya, kalau kita memandang ada dari dua sudut pandang, satu kacamata syariat, agama ada banyak. Tetapi kacamata makrifat, agama cuma satu. Jangankan makrifat, hakikat itu cuma satu. Nah, kacamata hakikat kan sudah nggak ada syariat. Nah, guru rohani yang dulu sebut Atman, Buddha, Roh Kudus, Rasulullah, Mursyid, sama nggak itu? Sama. Dia bukan manusia. Makanya kalau kau belajar di sisi kerohaniannya, kau tidak lagi terjebak di pandangan akan fisik zahir manusianya. Islam tidak hanya berhenti di fisik zahir seorang Nabi Muhammad bin Abdullah. Demikian juga Nasrani tidak lagi terjebak di fisik zahir seorang Nabiullah Isa. Demikian juga Nabiullah Musa atau Guru Siddhartha Gautama atau Guru Krishna. Nah, karena pembaruan agama itu
selalu untuk seluruh umat manusia. Maka perbendaharaan dakwahnya harus merangkul seluruh umat manusia. Saya nggak membela merek Islam, tidak. Saya membela agama Allah yang ma'rifatullah. Karena coba ya, Islam yang rusak sama nggak dengan Nasrani yang rusak? Sama. Sama nggak dengan Yahudi yang rusak? Sama. Sama nggak dengan Buddha yang rusak? Sama. Hindu yang rusak? Sama. Dan rusaknya agama selalu lewat rusaknya sistem metodologinya. Nggak mengakui ada Rasulullah, nggak ada sambungan wasilah, dan tidak ada Quran ayat-ayat qadim. Itu nggak ada. Kapan agama rusak? Kapan agama akan diperbarui? Kapan agama diperbarui? Saat agama rusak. Agama rusak selalu ya. Mereka tidak lagi beriman akan Allah dan Rasul yang di zamannya sendiri. Mereka beriman ya akan Rasul zaman dahulu yang tidak mereka kenal, tidak mereka temui dan tidak nyambung, tidak sezaman. Makanya saat Nabi Muhammad turun ya menyampaikan risalah, Nabi Muhammad pun ditentang sama mereka, tuh enggak? Betul. Dan mereka menganggap, kenapa kau merubah apa yang dikerjakan oleh orang tua kita dahulu, itu enggak? Betul. Berarti mereka berkibat akan yang lalu apa yang saat itu harusnya. Yang lalu. Nah, itulah kerusakan orang-orang ya, umat di zaman Nabi Muhammad. Mereka ini berkiblat akan Rasul zaman dahulu, bukan kepada Rasul yang di zaman sendiri. Padahal Rasul zaman diri siapa itu? Nabi Muhammad, tapi nggak diakui. Demikian juga Nabi Musa, diakui nggak sama umatnya? Tidak. Bahkan dibenci, dimusuhi, betul nggak? Betul. Dan rata-rata semua Rasul karena diturunkan saat agama telah rusak atau zaman paling jahiliyah di masanya, maka Rasul selalu dimusuhi, diperangi, dibenci, betul nggak? Betul. Apakah terjadi pada Nabi Musa, Terjadi. Nabi Isa, Jadi. Nabi Muhammad? Terjadi. Diturunkan Rasul pada saat agama telah rusak, zamannya zaman jahiliyah, atau di umat kejawen namanya zaman Kolo Bendu. Kalau di Hindu namanya zaman Kali Yuga. Agama sudah asing ya, agama bukan lagi ada sambungan dengan Tuhan, nggak ada. Karena apa? Nggak lewat Rasul. Dan zaman ini seperti itu lagi ya, persis berulang ya. Orang-orang Islam zaman sekarang berkiblatnya akan Rasul zaman dahulu yang tidak mereka kenal, tidak ketemu dan tidak nyambung. Tapi yakin, tapi percaya. Percaya kata cerita. Padahal syahadat itu bersaksi, berarti Rasul yang di zaman sendiri apa zaman orang lalu? Zaman sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Nah, karena apa? Rasul itu utusan Allah. Lah Allah saja pakai Rasul kok. Bahkan orang-orang beriman kau pun ikut bersolawat akan Nabi yang Rasulullah, yang dipakai sistem sambungan Allah di dunia. Lah Allah saja pakai Rasul kok. Kemudian manusia zaman ini nggak mengakui Rasul. Kurang ajar. Ya, Allah saja ke dunia pakai Rasul. Harusnya orang di dunia menuju Allah pakai Rasul nggak? Harus pakai. Harus pakai. Apa manusia lebih hebat daripada Allah? Nah itu ya. Sekarang ini ya, betul nggak kepercayaan semua orang zaman ini nggak ada Rasul, betul nggak? Betul. Bahkan misalnya menyampaikan ada Rasul, ada Rasulullah, dianggap sesat. Agama mana yang nggak ada Rasulullah coba? Islam ada nggak Rasulullah? Ada. Kristen, Ada. Hindu, Ada. Buddha, Ada. Konghucu, Ada. Kejawen, Ada. semuanya ada Rasulullah. Dan rusaknya agama ketika nggak mengakui ada yang Rasulullah atau berkiblat akan Rasulullah zaman dahulu yang tidak mereka kenal. Kenalnya dari cerita, bukan dari pengalaman. Syahadat sekarang, itu syahadat cerita apa syahadat praktek? Cerita. Parah sekali ya. Dan semua Rasul pasti diperangi, dibenci, dan dimusuhi oleh
umatnya masing-masing. Kenapa? Zamannya telah jahiliyah. Begitu ada Rasul dianggap tabu, aneh ini. Maka Islam pun datang dalam keadaan aneh, asing ya. Dan akan kembali asing lagi loh. Ada siklus toh. Betul. Islam itu dulu asing, sekarang asing. Siapa bilang Islam masih baik-baik saja, betul nggak? Loh kan? Nabi aja bilang akan kembali asing kok. Asing itu apa sih? Sedikitnya sedikit. Contohnya ya, ada orang pakai rambut warna hijau. Ya kan? Jarang nggak kau temui? Jarang. Bang. Jadi sedikit masih ada jumlahnya. Kalau asing itu bahkan nggak kebayang. Loh, apa ada orang pakai rambut hijau? Ya kan? Nah, sekarang saya sampaikan ada Rasulullah. Asing nggak bagi mereka? Asing. Asing ya. Padahal ya itu ya. Dan Allah mengutus Rasul itu untuk semua manusia, bukan untuk umat lalu yang telah rusak, bukan ya. Nabi Muhammad dakwahnya bukan untuk umat Nasrani. Nabi Isa dakwahnya bukan untuk umat Yahudi. Nabi Musa dakwahnya bukan untuk umat Majusi, tapi seluruh umat manusia. Dan Rasul itu adalah sebagai juru selamat di zamannya masing-masing. Cuman ada Rasulullah pembawa kitab yang dimusafkan, ada Rasul yang membacakan kitab, ada Rasul yang sebagai penyambung, tapi yang pasti ada Rasul, pasti ada Rasul. Allah saja pakai Rasul kok, berarti Allah di dunia enggak? Enggak. Allah ada utusannya. Masa selama ini ada Allah pakai utusan, kemudian sekarang enggak ada utusannya? Berarti kita sudah makar dong, melepaskan diri daripada hubungan antara Tuhan dan pencipta, betul nggak? Betul. Kau siapa? Makhluk. Kau punya Tuhan, punya. Nah, sekarang sudah nggak pakai hubungan itulah. Kita sudah cerai sama Tuhan. Kan gitu akhirnya. Nggak mengakui Rasul sama dengan nggak mengakui Allah, bro. Betul. Karena Allah dan Rasulullah itu tidak terpisahkan. Nah, Rasulullah itu ruhaniyah. Yang wujud di sini siapa? Rasul. Dulu wadahnya Nabi, sekarang wadahnya ulama waris. Isinya sama nggak? Sama. Aku punya tanah 1 hektar. Misalkan aku Nabi, biar digoreng. Misalkan misalnya adalah Nabi zaman ini, gitu. Ya kan? Nah, kemudian di balikku adalah Rasulullah, misalkan ya. Kemudian aku wariskan ya isi dadaku kepada si fulan, yang dia bukan lagi Nabi, tapi aku sebut ulama yang diwarisi atau ulama waris. Maka isi dadaku tadi pindah ke dia nggak? Pindah. Persis. Persis. Karena waris. Betul. Aku punya tanah 1 hektar, aku wariskan pada si fulan. Maka tanah 1 hektar tadi yang aku miliki pindah ke dia nggak? Pindah. Persis. Persis. Cuman ganti nama saja lah. Agama cuman satu ya. Kalau agama ruhaniyah. Tapi kalau agama syariat, waduh ini eker-ekeran saja. Islam sama Kristen sama enggak? Sama. Sama Hindu Buddha? Sama. Sama. Makanya kalau kau belajar di sini, nggak usah kau ganti-ganti merek agamamu. Kau Nasrani ya Nasrani, Buddha ya Buddha. Terserah memakai syariat Rasulullah masing-masing ya. Tetapi kau di sini belajar metodologi. Kau belajar hakikat agama. Hakikat agama diterang secara syariat di dunia namanya tarekat. Kau belajar cara praktek. Nanti kau ketemu dengan Roh Kudusmu di zamanmu sendiri. Nanti kau akan ketemu dengan Buddha di zamanmu sendiri, zaman ini. Kau ketemu dengan Atman di zamanmu sendiri ini. Kau ketemu dengan Mursyid di zamanmu sendiri. Nah kalau kau nggak temukan sendiri dan katanya ditemukan orang lain, berarti kan kau nggak praktek. Betul. Syahadat misalkan, kalau kau nggak bersaksi, berarti kata orang. Betul. Harusnya bersaksi syahadat siapa? Ya engkau lah. Bersaksi akan apa? Allah dan Rasulullah. Tapi Rasul ada wujud zahirnya. Maka syahadatnya tetap wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dulu Pak, di zaman Nabi Muhammad, syariat, tarekat, hakikat, makrifat jadi satu. Wujudnya siapa?
Nabi Muhammad. Tapi sekarang kalau kau belajar cuman sampai syariat tok, kau cari sampai ke ujung dunia sekarang, nggak ada yang namanya Nabi Muhammad, betul nggak? Betul. Ayo, saat ini kau cari itu ke Kutub Alaska, ke Gunung Merbabu misalkan, kau cari itu, apakah ada yang bernama Nabi Muhammad bin Abdullah? Ada nggak? Tidak. Itu cuman cerita saat ini. Karena adanya Nabi Muhammad secara syariat ada di zaman 1.500 tahun yang lalu, betul nggak? Betul. Makanya jangan berhenti di ilmu syariat saja. Kalau kau meningkat ke ilmu hakikat, ketemu nggak Nabi Muhammad zaman ini? Ketemu. Isi yang sama di balik isi Nabi Muhammad ada pada wujud sang Rasulullah zaman ini. Kau saksikan Rasulullahnya, keikut gak sang membawanya? Ikut. Kalau kau saksikan airnya, air di dalam botol, maka kau sebut sebotol air. Kau kan gak melihat, gak bersaksi akan botolnya, betul gak? Betul. Kau bersaksi akan air, tapi air menempati botol, botolnya keikut, kau lihat gak? Keikutlah. Makanya disebut apa? Sebotol air. Sebetulnya kau saksikan adalah Rasulullah. Cuman karena Rasulullah zaman dulu di balik Nabi Muhammad, maka kau sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena air di baliknya botol, kau sebut sebotol air. Kan sama. Rasulullah menempati Muhammad, maka Muhammad Rasulullah. Air menempati botol, kau sebut sebotol air. Kau sebut dulu pembawanya, betul gak? Baru kau saksikan isi di baliknya, betul gak? Betul. Maka siapapun yang hanya belajar sebatas ilmu syariat, kau pasti akan sesat. Karena apa? Kau nggak bersaksi dalam syahadatmu. Kau nggak kenal Rasul zaman ini, kau nggak bersaksi. Tapi kalau kau belajar ilmu hakikat, bersaksi nggak akan Allah dan Rasulullah? Bersaksi. Akan wujud yang kau lihat, betul nggak? Betul. Manusia bukan? Manusia. Nah, zaman dulu orang bersaksi akan wujudnya Nabi Muhammad, betul nggak? Betul. Tapi kau nggak bersaksi akan Nabi Muhammad bin Abdullah. Kau bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Wujudnya Allah sama kan dengan wujudnya Rasulullah? Dilihat dari dunia. Sama. Wujudnya Allah dan Rasulullah dan orang yang membawanya sama nggak? Sama. Sama. Wujudnya matahari sama kan wujudnya cahayanya? Sama. Nah, wujudnya matahari dan wujudnya cahayanya sama kan dengan wujud pembawa cahaya matahari? Sama. Sama. Di dimensimu yang sekarang di dunia, betul nggak? Betul. Karena kau kan di dunia. Kalau kau nggak ketemu wujud itu, berarti kau nggak bersaksi, berarti bohong. Berarti kau nggak kenal Rasulullah, kau nggak kenal Allah. Karena ilmumu cuma sebatas syariat. Zaman ini ya nggak ada Nabi Muhammad bin Abdullah itu secara syariat, betul nggak? Betul. Tapi kalau secara hakikat ada nggak? Ada. Air ditaruh botol wujudnya botol, disebut sebotol air. Dipindah mangkok menjadi mangkok wujudnya, disebut semangkok air. Dipindah gelas disebut segelas air. Dipindah kendi disebut sekendi. Air. Dipindah baskom disebut sebaskom. Air. Isinya air yang sama nggak? Sama. Wujudnya beda-beda nggak? Beda-beda. Kalau kau saksikan syariatnya, kau ketemu wujud yang berbeda. Betul. Tapi kalau kau saksikan dengan hakikatnya, isi air yang sama nggak? Air yang sama. Kalau kau bersyahadat akan hakikat akan Rasulullah, maka walaupun zahirnya bukan Nabi Muhammad, tapi kau saksi akan Rasulullah yang sama nggak? Sama. Nah, sama kan dengan teori yang saya sampaikan. Kalau kau ilmumu sampai kepada hakikatullah, ya, maka isi di balik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sama guru kita sama nggak? Sama. Itu kalau kau menyentuh ranah hakikat. Tapi kalau kau cuma sebatas syariat, oh beda itu. Yang benar adalah Nabi Muhammad, yang lainnya kafir. Demikian juga umat Nasrani pun mengaku begitu. Yang benar adalah Nabi Isa, betul nggak? Betul. Demikian juga yang lain, nggak ada habisnya. Makanya beragama tingkatkan dimensimu. Jangan cuma tahu saja cerita, dengar katanya, diskusi, lihat ataupun tanya jawab. Kau kan nggak bersaksi. Nabi Muhammad kan cuma cerita, bro. Saya gitu, betul nggak? Betul. Gak bisa kau cari wujudnya, nggak ada. Wujudnya sudah memakai wujud yang lain, betul nggak? Betul. Air dulu di wadah botol disebut sebotol
Air. Sekarang wujudnya kendi. Isinya sama nggak? Sama. Zaman ini sudah nggak ada Nabi Muhammad bin Abdullah, nggak ada. Makanya kau pening kan ketika saya tanya apa yang kau saksikan dalam syahadat itu? Itu yang aku bilang, bersaksi itu melihat dengan kronologi. Ada yang kau saksikan, ada yang menyaksikan, tahu cara menyaksikan, dan juga kronologi yang disaksikan. Tapi gak mau ya wis, ngono kok repot ya. Kan banyak orang ngotot. Kenapa? Masalah agama, masalah keyakinan, masalah kepercayaan, nggak ada orang yang tidak membenarkan keyakinannya, betul nggak? Betul. Nggak ada orang yang tidak membenarkan kepercayaan, betul nggak? Betul. Nggak ada orang yang tidak membenarkan agamanya, betul nggak? Betul. Akhirnya apa? Pada keminter kabeh. Pada lolak goblok yang merasa pintar, betul nggak? Betul. Bahkan berani ngamuk, merasa membela agama Allah, agama cap taek dah. Olah Allah, kalau kenal apa mbak Allah ya? Kenal aja enggak. Kenal itu wajib berinteraksi dengan panca inderamu, baru namanya kenal. Makanya ya, syahadat kan harus bersaksi. Makanya saya tanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Allah katanya. Nah sekarang kata wujudnya Allah kayak piye? Budek, betul nggak? Katanya kau sholat ingat Allah. Nah sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Seperti apa? Seperti piye? Gak budek kamu. Makanya nggak ada yang nongol. Mana apa? Tisu. Ah, properti saya lempar ya, gaya ya. Oh dasar. Wong beragama kamu terpadal goblok. Nah, itu ya. Lempar lagi. Itu properti ya. Oh, kon niku ngerti cuma syariat tok, goblok. Nah, kena. Kasih lagi ya. Saat itu bersaksi, gak cuma cerita, "Oh, goblok." Nah, kena ya. Makanya ya jangan apa mau? Yuk kilun ya, apa tadi? Nanti digoreng nih sama goblok-goblok itu ya. Makanya ya gawe akalmu ya, ojo gendeng, betul gak ya? Itu Allah loh ya. Lah apa mau ya? Iku sing pertama apa? Tatafakarun itu gak mikir alias apa? Yang apa? Goblok, gendeng yang pertama gak gaya akal, gendeng ya. Yang kedua gak mikir alias goblok, betul gak? Yang ketiga gak mau delok ta alias picek gitu. Oh kok ini gendeng gitu. Goblok picek. Nah ini ya. 3 kali ya. Iki Allah lagi. Dudu aku Allah loh ya. Iki gayane tok. Oh kon niku gendeng. Nah, iku apa? Lah gak akal ya. Wis ngono lah ya. Aku rapat iso bahasa Arab. Afala takulun ya. Kemudian iki la tatafakkarun ya. Oh kon niku goblok. Nah, yang ketiga. Oh kon niku picek sama matamu ya. Afala tubsirun, betul gak? Karena apa? Keminter kamu tuh. Kamu belajar agama nggak praktek tapi yakin percaya. Keminter akhirnya. Kuapok on ya. Kau ngerti syahadat ya, tahu syahadat, paham syahadat, tahu bunyi syahadat, arti syahadat. Kena misal TM, dilek-lekan masalah apa prakteknya ya. Buyar gak ada yang nongol. Cuman ada orang-orang yang apa bocil-bocil yang ada respon saya. Tapi sengaja nggak saya respon ya, saya nggak mau turun kelas lah. Masa Aladin yang begituan? Emangnya aku cowok apaan? Betul nggak? Betul. Emangnya aku cowok apaan? Betul. Meladeni yang kayak gituan, betul nggak? Betul. Aku nggak cowok gituan. Aku adalah Mr. TM, tahu nggak? Yang brilian baik hati dan Tidak sombong. masa aku disamakan dengan cowok gituan? Emang aku cowok apaan? Ya. Silakan ya kalau ada yang battle ya dengan challenge saya ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Harusnya Allah dan Rasulullah, betul gak? Nah sekarang wujudnya Allah dan Rasulullah itu piye? Iki nyoto loh ya, di dunia nggak boleh dengan pendapat keyakinan. Kau beli bensin itu nggak boleh dengan keyakinan, betul gak? Betul. Dengan uang, betul gak? Betul. Kau beli 50.000, kau bayarnya pakai apa? Uang. Nggak boleh pakai keyakinan. Kalau di sidang di pengadilan,
Boleh nggak kalau berdasarkan dengan keyakinan? Tidak boleh. Berdasarkan barang bukti kenyataan, betul nggak? Betul. Waduh. Agama kok goblok kabeh. Iki wis rusak. Makane wis goblok. Gimana ya? Dawuh Gusti Allah ya. Wis gendeng, goblok, picek pisan. Enak ta? Enak ngono dalil ada ya. Apapun. Afala takulun gitu. Afala takulun. Tak berakal ya. Atau gendeng itu, gak akal kan gendeng. Kemudian kedua adalah afala tatafakkarun, gak mikir, oh goblok kan ya. Afala tubsirun. Oh kan picek kan ya. Itu enak ya? Enak ya. Itu jahiliyah atau blok goblok loh. Nabi aja bilang blok goblok. Allah pun bilang gendeng, goblok dan picek. Masa aku bisa tem gak boleh, betul gak? Ya boleh lah. Boleh. Aku kan ikut Allah sama Rasul, betul gak? Betul. Ya boleh lah. Siapa yang melarang? Kandangnya polisinya. Ya gitulah ya. Jadi begitu ya. G. Saya lupa judulnya apa nih. Jadi Rasul itu memperbarui agama ya. Bukan agama Islam, bukan agama Nasrani, bukan agama Yahudi. Tapi apa? Agama Allah loh. Dan konsepnya untuk seluruh umat manusia, bukan kaum tertentu loh. Kau paham gak artinya blok-blok? Jangan ngomong susah iklan ya. Ayo, YouTuber goblok-goblok ya, viralkan lagi ya. Kerjamu kan itu. Kamu kan gak punya keahlian apa-apa ya. Keahlianmu cuma nyinyir sama ini, motong-motong video biar viral. No viral, no justice. Makanya viralkan aku. Cuman justice-nya gak berlaku sama aku, betul gak? Betul. Ini mana? Oh, jancok ya. Sini. Oh, picek ya. Nah, itu. Kalau orang luar, no viral, no justice ya. Kalau kita, nek gak viral, yo gak trending, betul gak? Betul. Ono bagian pusat bro, betul gak? Betul. Pusat mana? Pusat alam goib. Ya gak? Loh, polisi CS gak kita sama kita? CS karena kita CS sama polisi. Kita kan nggak ada melanggar hukum, betul gak? Betul. Polisi kalau melanggar hukum pasti ditangkap, betul gak? Betul. Demikian juga MUI. Kita kata orang kan dilaporkan ada sesat, betul gak? Betul. Sesatnya kita loh dibolehin dah MUI. Iya gak lo? Ayo ke. Apa gak gendeng ya otakmu kan? Iya gak? MUI bilang gak ada lagi Rasul, gak ada Rasulullah. Aku bilang ada. Lo kan? Ya wes tapi aja rame-rame lo. Ya kan? Kejati oke gak sama kita? Oke. Kemenhum. Oke. Menteri Agama oke gak? Oke. Makanya kami ada yayasannya. Legal gak? Legal ya. Alright? Right. Understand? Stand. Nah, makanya ya. YouTuber goblok-goblok ya. Makanya keahlianmu kan itu doang ya. Ayo viralkan Mr. TM ya. Targetnya ya. Minggu malam subscriber saya harus sudah 10.000 ya. Jangan bikin malu. Kau itu tak bayar kok. Kerja gak sir goblok gitu. Kok dibayar larang. Betul ya? Betul. Dodi ya, Dodi terus Bamtri channel kamu dibayar larang kok ya. Kamu itu tak piara kok ya. Oke ya. Yang serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.